Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman saya yang nanya bagaimana sih caranya menghafal Al-Quran yang baik. Waduh, saya bukan hafiz, ya belum hafiz mungkin ya. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi hafiz. Ya saya nggak bisa memberikan nasihat atau tips yang benar kalau demikian. Jadi kemudian saya cari cara yang lebih mudah, yaitu video reaction. Ya, kita tanya pada ulama namanya Mufti Meng, tapi dalam bahasa Inggris, jadi nanti kita akan bahas sedikit demi sedikit. Nggak pakai aplikasi reaction nih, nanti saya mau coba ditempel aja nanti ya. Oke, kita dengar. A very important question I was asked: how to memorize? Now, memorizing generally is regarding the Quran. That's primarily. When people say how to memorize, they're referring mainly to the Quran, and then perhaps to the Hadith and some of the texts of Islamic learning and so on. Number one, remember, you need to have your obligations in place. Ya, oke ya. Jadi dikatakan awal nih bahwa menghafal ya. Banyak orang yang bertanya, pertanyaan yang paling penting yang sering saya dapat, kata Mufti Meng, adalah bagaimana menghafal. Nah, dia cuma bilang menghafal saja ya, tapi kemudian dilanjutkan, menghafal itu pasti merujuk pada menghafal Al-Quran, atau menghafal hadis, atau teks-teks Islam, gitu ya. Nah, yang pertama katanya, tadi dikatakan yang pertama adalah obligation. Ya, obligation apa sih? Ya, obligation adalah kewajiban. Kita dengar lagi. Whatever Allah has made obligatory upon you, have it in place. So your 5 daily prayers and so on, you have it in place. The way you dress and whatever else, you have it in place. Secondly, the prohibition. Ya, jadi pertama adalah kita harus melaksanakan semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah. Ya, beliau katakan bahwa sholat ya tentu saja ya, kewajiban sholat 5 waktu sehari, kemudian bahkan berpakaian, ya, semualah, puasa, zakat, apa-apa yang diwajibkan itu harus kita lakukan. Apa-apa kewajiban di agama Islam harus kita laksanakan. Yang kedua, larangan, kalau salah. You stay away from. So you would be far from pornography, far from adultery, far from major sin considered in Islam as a Muslim. And thereafter, you need to make sure that you utilize your spare time effectively. Oke ya. Nah, jadi kemudian berikutnya beliau mengatakan, satu kan tadi menjalankan kewajiban. Yang kedua adalah bagaimana menjauhi larangan-larangan, ya, menjauhi maksiat. Ya, tadi dia katakan tidak lagi menonton pornografi atau kemudian hal-hal dewasa yang lain-lainnya. Kemudian berikutnya dia tadi mau bilang bahwa kemudian isi kepalamu itu, waktu luangmu itu dengan hal-hal yang, atau waktumu, bukan waktu luang, waktumu dengan hal-hal yang berguna. Don't indulge in that which is unnecessary, futile, and it's just going to take up brain space. So when you involve in a lot of gossip, when you want to know every detail of everyone's life, your memory is going to become weak. Oke ya. Jadi kemudian kita jauhkan hal-hal yang membuat pikiran kita itu terisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, misalnya gossiping, pengen tahu persoalan orang sedetail-detailnya, pengen tahu ini itu. Ya, itu kita nggak usah masukkan. Nah, dengan demikian nanti otak kita menjadi lebih kosong gitu. Kalau ini memori ya, dia akan lebih kosong. You waste your time watching movies and perhaps indulge yourself too much in something, your brain space is being occupied, and your subconsciously your brain is working overtime. It cools down at times. It goes back and rewinds what has happened through the day, so you tend to forget things. So if you jadi bahkan nonton TV terlalu banyak, terus kemudian hal-hal yang remeh-temeh, kemudian memakai waktu yang terlalu panjang untuk suatu hal yang sebenarnya tidak perlu dilakukan gitu. Itu akan membuat otak kita penuh ya, jadi kemudian membuang waktu dan membuat otak kita dia capek ya, menurut Mufti yang seperti itu. Free up your brain space, your CPU space, you would obviously have a little bit more in terms of the capacity to memorize. And if you take it seriously and you've eaten well, ya. Nah, jadi kemudian kalau kita bisa tuh membuang hal-hal yang tidak perlu dalam lagwi ya, istilahnya lagwi ya, perbuatan sia-sia, maka otak kita insya Allah akan ada space ya, akan kosong ya, akan ada bagian yang bisa kita isi dengan tadi menghafal Quran, memorize Quran, menghafal Quran itu ya. Kemudian berikutnya beliau bicara tentang kesehatan. Your water, enough fluid, perhaps a little bit of milk. If you can, drink the milk. When I say can, I'm talking from a health perspective. Some people cannot have dairy products. And so you eat healthy, you sleep well. You try and sleep on time every day, and you make sure that you get up on time every day and don't be. Nah, ya, jadi kemudian berikutnya beliau mengatakan bahwa kita harus minum yang banyak, minum lah, dikatakan minum yang baik, kalau bisa minum susu, maka minum susu. Dia maksudnya kalau bisa itu maksudnya ada hal-hal kesehatan. Kadang-kadang ada orang-orang yang tidak bisa minum susu karena masalah di pencernaannya. Makan yang baik, kemudian istirahat, tidur, kalau bisa tuh tidurnya tidak berubah setiap waktu gitu ya. Maksudnya tidak terlalu banyak tidur, dan tidur tuh di jam yang sama gitu, kira-kira seperti itu. Be lazy. Dan jangan malas katanya gitu. You keep yourself clean and smart, you keep yourself in the condition of wudu. All this will help you to actually increase the capacity that you have of memorizing. Nah, ya, jadi kemudian jadi selalu bersih ya, selalu dalam keadaan bersih, selalu dalam keadaan sehat gitu ya, selalu dalam senang gitu ya. Dan wudu, selalu dalam keadaan berwudu ya. Maka itu semua akan meningkatkan kapasitas kita dalam menghafal Al-Qur'an insyaallah. Repetition really helps. If you were to kemudian berikutnya repetition. Ini pengulangan ya. Jadi Al-Qur'an itu yang kita menghafal itu harus terus-terusan diulang-ulang.
something a lot, you would actually be able to consolidate the memorization. So if you've learned 1 juz or 10 juz, and each time you're moving forward, you go back to what you've learned, and you keep revising and memorizing from the beginning up to where you've got to, you would find it. Nah, jadi kemudian mengulang ya, dia bilang mengulang. Kalau kita sudah satu juz sudah hafal, kemudian sudah 2 juz 3 sampai 10 juz, nah kita terus aja ulang lagi dari 1 juz 1 sampai 2 3 4 5 10 gitu, terus aja mengulang ya. Beliau minta menasihati begitu ya. It's consolidated in a beautiful way. So, my brothers and sisters, remember, don't waste a lot of time with futile stuff, especially while you're trying to memorize something. Try to also not occupy yourself with that which is unnecessary, futile. Like I said, some people sit in front of the movies, some people spend so much time on their phones, some people are so interested in people's lives. Remember to... Ya, jadi kemudian, ketika kita sedang menghafal Quran, gitu, jangan kemudian mengisi atau membarengkan dengan hal lain ya, hal-hal yang tidak berguna, misalnya terlalu banyak nonton TV, terlalu banyak telepon ya, sekarang kan medsos ya, segala macam, handphone tuh udah jadi kebutuhan sehari-hari ya. Jadi itu semua jangan dibarengin gitu ya, jangan dibarengin. Tadi terakhir apa tadi? Abstain from backbiting and gossip. Jangan juga banyakkan gosip, banyakkan hoax kali ya, banyakkan pengen tahu ini dan itu ya. Of Allah. That's another one. The memorization of the Quran would require you to keep your tongue moist with those words and also with the praise of Allah. Send blessings and salutations upon the Prophet Muhammad, peace be upon him, and make dua, which means supplicate or pray, call out to Allah to help you to memorize. Ya, jadi kemudian berikutnya ya, jadi memang kalau misalnya kita mau menghafal Quran itu harusnya memang karena Al-Quran itu dari Allah, Al-Quran itu adalah kitab suci kita ya. Maka ya, kita harus penuhi pikiran kita, lidah kita dengan zikrullah, dengan mengingat Allah senantiasa. Dan kemudian tadi dikatakan doa ya, kita minta pada Allah supaya ya Allah berikanlah aku kemampuan untuk bisa menghafal ayat-ayatmu. Constantly, oh Allah, help me to memorize this and be serious about it. If you are serious, inshallah, and you can enjoy your life, you can set aside the time for the amount of time you're going to spend on your phone in a constructive way, but still that needs to be limited, because nowadays with technology, let's be honest, we can get carried away. Every one of us, including myself, sometimes something interesting, and before you know it, you've spent 2, 3, 4 hours on it, and you've actually eaten up time that you could have used or you were supposed to have used in something else. So jadi kemudian beliau mengatakan ya, kita minta pada Allah ya, minta berdoa kepada Allah supaya kita bisa diberi kemampuan untuk menghafal Al-Quran. Tapi kemudian juga beliau mengatakan bahwa ya kita ada kesibukan, mungkin harus menggunakan handphone dan kemudian menonton berita atau yang lainnya, tapi harus sangat-sangat dibatasi, karena biasanya ya beliau bilang, saya juga begitu, dia bilang ya, kita itu hidup zaman sekarang ini ya kadang-kadang terlena tuh ketika lagi nonton TV atau ketika lagi buka YouTube ya, buka internet gitu, itu maunya cuma 1 jam tapi akhirnya 2 jam 3 jam, akhirnya keleleran gitu ya. Nah itu sangat-sangat harus dibatasi ya. This is the way to, inshallah, increase your memory. Also, listen to a few others. Some people say a few nuts and almonds and so on might help you, inshallah, in that if you chew your food properly, and so many things I've heard from people. But what I've given you from myself, I've learned that way. It has helped me memorizing, and it's all basically bringing you closer to the Quran, the Sunnah, and what is right. And inshallah, we would be able to benefit in that particular way. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله. Ya, jadi itu kira-kira ya. Jadi you have over 800 million people that are expected to struggle. Kok jadi ini? Ya, jadi kemudian ya berikutnya beliau mengatakan ya bisa juga bertanya, mungkin nanti kurang dengar tadi ya, bertanya pada yang lain kira-kira bagaimana caranya untuk bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Tapi kemudian dia bilang seperti itu ya, mudah-mudahan dengan tadi ya, dikatakan bahwa yang pertama tadi melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada agama kita. Kemudian yang kedua menjauhi larangan-larangannya ya, jadi hidup dengan seislami mungkin gitu ya. Kemudian yang ketiga tadi bagaimana caranya supaya repetition ya, terus aja mengulang-ulang 1 sampai 1 10 diulang lagi, dari 1 10 1 20 terus diulang terus ya. Kalau itu akan menguatkan gitu ya. Dan kemudian hidup yang sehat ya, makan yang baik, kemudian tidur yang teratur gitu ya, istirahat dan olahraga biasa lah sebenarnya. Terus kemudian yang penting itu yang tadi saya lihat sih adalah memang benar-benar memberikan waktu untuk hafalan Quran, dan jangan memasukkan hal-hal yang lagui, hal-hal yang berlebihan dalam kehidupan dunia ini ke kepala kita ya. Kebanyakan nonton TV, nonton video, YouTube, internet, gosip, kemudian nyebar-nyebarin hoax atau segala macam ya, pengen tahu kehidupan orang lain, pengen tahu kehidupan apa presiden atau kemudian orang-orang di luar sana gitu ya, yang sebenarnya bukan urusan kita yang utamanya itu ya. Tapi kalau sebagai memang orang mau menghafal Quran ya harusnya konsentrasi benar bahwa otak kita itu diisi atau dikosongin space-nya supaya bisa diisi dengan Al-Quran, bukan diisi dengan hal yang lagu yang sia-sia. Tapi kemudian terakhir dia bilang doa ya, bagaimana benar-benar minta pada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa berikanlah ya Allah kemampuan aku untuk bisa menghafal Al-Quran. Ya, ini nasihat untuk saya sendiri sebenarnya ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan untuk para penonton. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.